hari ini tanggal 19 Juni 2021 adalah hari di mana saya merayakan 1 tahun menjadi seorang YouTuber. Karena video saya yang saya buat untuk pertama kali itu saya lakukan pada tanggal 19 Juni 2020. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendukung saya dengan memberikan komen, like, subscribe, dan membagikan video saya kepada sama saudara, sahabat, kenalan, atau keluarga Anda sekalian. Karena selama kurang lebih 1 tahun saya sudah banyak sekali belajar dan juga menimba ilmu dalam dunia per-YouTubean. Jadi kurang lebih saya sudah berada di YouTube selama 1 tahun. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun berada di YouTube, atau dalam waktu kurang lebih 1 tahun menjadi seorang YouTuber, saya banyak sekali memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman. Dan karena itu pada kesempatan ini saya mungkin akan menyaringkan beberapa pengalaman, bagi itu pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Nah, pertama-tama mungkin saya ingin menyaringkan beberapa pengalaman positif. Pengalaman positif pertama adalah bahwa saya bisa belajar mengedit video. Jadi selama kurang lebih setahun saya merasa bahwa kemampuan saya mengedit video meningkat. Walaupun peningkatan itu tidak seberapa, tetapi saya yakin sekali bahwa saya menjadi lebih baik menjadi seorang YouTuber karena saya tahu bagaimana mengedit video. Pertama kali menjadi seorang YouTuber, saya mengedit video menggunakan aplikasi Filmorago. Karena saya pertama kali menjadi YouTuber itu dengan menggunakan HP saja. Jadi dengan HP yang saya punyai, saya mendownload aplikasi Filmorago dan saya mulai beraktivitas sebagai seorang YouTuber. Tetapi kemudian beberapa bulan kemudian saya mengganti aplikasi untuk mengedit video saya dengan menggunakan aplikasi Filmora 9, dan saya mulai mengedit dengan menggunakan laptop. Pengalaman positif yang kedua yang saya pelajari dari YouTube adalah bahwa saya memperoleh banyak sekali teman. Dengan bermain YouTube, saya akhirnya mendapat beberapa teman baru yang datang melihat konten yang saya buat dan juga memberikan komentar atau saran di YouTube saya atau di channel YouTube saya. Dengan itu saya akhirnya bisa berteman dengan mereka dan juga saya belajar dari mereka bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber. Lalu pengalaman positif yang ketiga dari bermain YouTube adalah bahwa saya bisa mengasah kemampuan saya untuk berbicara di depan kamera. Jadi awal-awal saya bermain YouTube, Anda mungkin bisa lihat beberapa konten awal saya berbicara tidak terlalu original. Kenapa demikian? Karena waktu itu saya ingin meniru-niru orang yang saya kagumi di YouTube. Nah, salah satu orang yang saya kagumi di YouTube adalah Nas Daily. Jadi saya mencoba untuk berbicara seperti seorang Nas di video-video saya, dan itu membuat cara atau gaya bicara saya menjadi kurang alami. Kalian bisa lihat bagaimana saya berbicara seperti saya ingin membentak orang atau marah orang, karena memang saya tidak menjadi diri sendiri. Tapi beberapa bulan kemudian, mungkin sekitar 8-9 bulan kemudian, saya akhirnya belajar banyak hal dan mendapat masukan banyak hal dari teman-teman saya, dari sama saudara yang menonton video saya. Kurang lebih ada beberapa dampak negatif dari bermain YouTube. Yang pertama adalah bahwa saya akhirnya tidak terlalu fokus dengan pilihan hidup saya yang pertama, yakni menjadi akademisi. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika saya menjadi YouTuber, saya mengurangi porsi saya untuk membaca dan menulis. Nah, ini saya kira adalah hal negatif. Tetapi kemudian hal yang negatif ini saya ubah menjadi yang positif. Kenapa? Karena walaupun saya adalah seorang akademisi, saya sebenarnya bisa mengawinkan atau menggabungkan aktivitas saya sebagai seorang akademisi dengan aktivitas saya menjadi seorang YouTuber. Jadi walaupun ini adalah hal yang negatif,
Tetapi saya kira dalam beberapa bulan terakhir saya mencoba untuk mengatasi itu. Jadi kalau Anda melihat beberapa konten saya yang terakhir, maka Anda bisa melihat ada beberapa konten yang mengulas tentang hal-hal yang agak ilmiah. Dan itu saya buat karena saya ingin mencoba mengawinkan kegiatan aktivitas YouTuber dengan aktivitas akademis yang merupakan bagian dari pekerjaan utama saya. Dampak negatif yang kedua adalah bahwa saya memiliki waktu istirahat yang tidak banyak. Nah, pertanyaannya kenapa waktu istirahat tidak banyak? Ya, karena saya membuat banyak konten, lalu juga saya suka mencari tahu kira-kira YouTube saya itu sudah berkembang sampai sejauh mana, berapa orang yang menonton video saya, berapa orang yang sudah like, berapa orang yang sudah komen, berapa orang yang sudah mendukung saya dengan memberikan subscribe. Dan ini menurut saya cukup mengganggu saya. Kenapa? Karena saya secara psikologis agak sedikit terganggu karena sering melihat, mencek data-data yang berkaitan dengan YouTube saya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sudah berbicara terlalu banyak. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah mendukung saya dengan memberikan komen, like, subscribe, atau juga yang mengkritik saya di YouTube. Karena hanya dengan cara demikian saya bisa semakin maju dan berkembang di YouTube. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, bagi Anda yang menonton video ini, saya tetap mengharapkan dukungan Anda sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya yang lain. Molo!